Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Nabil dengan NIM 22073051. Saya berasal dari Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poster Expo UNP atau poster penelitian yang berhubungan dengan penggunaan statistika dalam penelitian atau pengabdian. Baik, eh, poster yang pertama, pengaruh, kompetensi, komitmen organisasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengolahan dana desa. Berdasarkan informasi dari poster, dapat kita ketahui jumlah dana desa yang akan ditransfer pemerintah pusat setiap tahunnya sekitar 20,77 triliun pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 68,00 triliun. Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip eh, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang memanfaatkan data primer melalui penggunaan kuesioner untuk jumlah populasi berjumlah 92 orang yang merupakan kepala bagian keuangan Kabupaten Agam. Untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah flow sampling. Analisis data yang akan digunakan menggunakan regresi linear berganda. Kemudian poster yang kedua, pelatihan instalasi dan pemrograman mikrokontroler Arduino pada sistem kontrol mobile robotik untuk guru SMK Negeri 2 Payakumbuh. Penelitian ini membahas tentang penggunaan Arduino pada sistem kontrol mobile robotik. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menyelenggarakan pelatihan perancangan mobile robot sederhana untuk digunakan dalam proses pembelajaran, kemudian untuk membuat modul mekanika bangunan, instalasi, dan pemrograman robot bergerak. Berdasarkan hasil dari sampel t-test menunjukkan hasil signifikan di angka 0,000 dan nilai T sebesar 9,72 sehingga diketahui nilai signifikannya lebih besar dari standar, ya, sebesar 0,100 kecil dari 0,05 dan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel sekitar 99,72 besar dari 2,0099. Selain itu, hasil analisis efek size yang diperoleh sebesar 1,68 dengan kategori besar. Untuk kesimpulan yang kita dapat dari poster ini atau penelitian ini yaitu hasil dari pengabdian pada masyarakat ini akan menghasilkan alat pelatihan mobile robotik yang dapat digunakan dengan 4 fungsi, yaitu praktikum robotika dasar, kemudian robot pengikut garis, kemudian robot pengikut dinding, dan yang terakhir robot remote control berbasis Android. Kemudian poster yang ketiga, model pembelajaran campuran siaga pada kuliah logaritma pemrograman. Permasalahan yang timbul dalam pembelajaran model e-learning kurang efektif karena hanya sebatas pemberian tugas dan materi disajikan kurang menarik. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengembangan terpadu siaga dan materi pembelajarannya. Analisis data seperti ICANS V, kemudian persentase, kemudian uji T, dan gain score. Hasil dari penelitian ini adalah pengujian validasi dan efektivitas. Untuk hasil dari data validasi didapatkan dengan hasil 0,88 dan 0,89 untuk skala. Untuk data kepraktisan terbagi 4 dengan nilai model pembelajaran 80,67 untuk respon dosen, 82,40 untuk respon mahasiswa. Modul pembelajaran dengan angka 82,67 untuk respon dosen, kemudian 87,20 untuk respon mahasiswa, sedangkan paduan dosen kategori praktis berkisar 83,33 dan paduan siswa berkisar 86,40. Model pembelajaran adaptif dan inovatif akan mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, memfasilitasi interaksi kolaboratif, mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Van Leer et al. 2017, Fiedler 2018, Idarata Jalinus et al. 2022. Kemudian poster selanjutnya
tentang model pengembangan ekonomi sirkular usaha manufaktur mikro dan kecil (UMK) di Sumatera Barat. Hambatan dan peluang penerapan ekonomi sirkular pada UMK di Sumatera Barat. Identifikasi UMK di Sumatera Barat dapat menerapkan ekonomi sirkular dan faktor-faktor yang mempengaruhi temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik CE telah diterapkan oleh UMK di Sumatera Barat sehingga mendukung anggapan bahwa CE menyeratkan pendekatan sistematik dalam meningkatkan nilai perusahaan, khususnya proses produksi yang hemat sumber daya, sudah banyak diterapkan yaitu 36%. Pencapaian ini tentunya cukup tinggi jika dibandingkan dengan jarangnya UMK yang menggunakan bahan sisa dalam proses produksinya. Hambatan yang terbesar dalam penerapan CE yang dirasakan pengusaha adalah kurangnya dukungan finansial dalam penerapan CE, dan namun perusahaan yang sudah mulai menerapkan CE melihatnya sebagai peluang bisnis dan bukan sebuah biaya, sehingga CE dapat menjadi nilai tambah dan inovasi terhadap produk yang dihasilkannya. Nah, untuk data yang diperoleh, data statistik yang diperoleh berbagai macam pada penelitian ini seperti standar deviasi dan mean. Kemudian selanjutnya penerapan model-model latihan kondisi fisik khusus untuk kemampuan teknik dasar bola voli mahasiswa. Nah, penelitian ini merupakan metode latihan fisik yang terstruktur untuk dapat meningkatkan kondisi fisik, teknik, taktik, dan mental mahasiswa dalam perkuliahan bola voli. Metode penelitian ini digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengembangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan tes kemampuan teknik dasar bola voli, data analisis dengan statistik inferensial dengan rumus UJT dependent sample berdasarkan tabel 1 kelas interval terbagi 5 dengan perolehan angka 84 sebagai kategori baik dan 46 sebagai kurang baik. Tes yang digunakan juga terbagi dua, yaitu tes awal dan tes akhir. Tabel 3 UJT beda. Tes awal 50 sampai 7,32, min tes akhirnya 78,92 dan T hitungnya berkisar 19,23. Untuk T tabelnya berkisar 2,13 dengan hasil uji signifikan dan kesimpulannya adalah H0 ditolak dan HA diterima. Kemudian yang selanjutnya, poster selanjutnya, analisis kinerja lembaga penelitian pengabdian masyarakat pada algoritma MPPT kondukstansi eksperimental untuk sistem fotovoltaik pada perubahan iradiasi cepat. Metode pelacakan titik daya maksimum MPPT. Dalam penelitian ini dibahas tentang analisis kinerja algoritma MPPT kondukstansi inkremental untuk sistem fotovoltaik dan imadiowonans Canvas. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk analisis kinerja kondukstansi tambahan untuk meningkatkan kecepatan pelacakan titik maksimum dalam kondisi radiasi matahari yang bervariasi dan mengurangi osilasi di sekitar titik maksimum dalam kondisi tunak sehingga dapat mengurangi kehilangan daya. Bahan dan metode penelitian ini mengusulkan modifikasi untuk meningkatkan kinerja algoritma. Osilasi yang terjadi pada pengujian algoritma kondukstasi inkremental tanpa modifikasi dengan perubahan nilai radiasi dari 50 watt meter persegi ke 300 watt meter persegi adalah sebesar 2 watt yang sama untuk setiap perubahan nilai AD. Sedangkan perubahan nilai radiasi dari 30 watt sampai meter persegi ke 500 watt per meter persegi adalah sebesar 1,66 dan juga sama pada setiap perubahan nilai AD. Pada pengujian penggunaan algoritma kondukstasi inkremental yang dimodifikasi untuk perubahan radiasi dari 500 W per meter persegi menjadi 300 W per meter persegi atau sebaliknya adalah 1,33 W dan nilainya sama setiap perubahan nilai AD. Kemudian selanjutnya optimasi keterampilan berpikir tinggi siswa melalui disposisi berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, poster ini memiliki tujuan untuk mengembangkan instrumen penilaian disposisi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah yang valid dalam pembelajaran metode kasus untuk memprediksi kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.
Metode yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan. Untuk modalnya yaitu ADDIIE. Berdasarkan data, terdapat dua bagian disposisi berpikir, yaitu pertama berpikir kritis dengan nilai pretest berkisar 3,68 dan post-test 3,97. Kemudian yang kedua, penyelesaian masalah dengan nilai pretest 2,94 dan nilai post-test berkisar 3,29 dengan min sebesar 15,23 bagian kontrol dan 27,35 untuk bagian eksperimen. Kesimpulan penelitian tersebut adalah sebagai penerapan pembelajaran berbasis kasus dapat meningkatkan kemampuan host siswa. Fase selanjutnya, pengaruh penerapan metode kasus CM dan Team-Based Project TBP Based Lesson Study for Learning Community LSLC sebagai metode pembelajaran kolaboratif partisipatif oleh IQ 7 terhadap keterampilan 4C siswa mata pelajaran kalkulus. Penerapan metode kasus dan Team-Based Project Based on Lesson Study for Learning Community ESLC efektif meningkatkan keterampilan 4C siswa mata pelajaran kalkulus. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuasi eksperimen dengan desain once group tanpa kontrol dengan pre-treatment atau pre-test dan post-test treatment atau post-test. Langkah lesson study for learning community LSLC berikut tabel data perolehan pre-test dan post-test. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah penerapan CM dan TBP berbasis ISLC memberikan pengaruh yang cukup efektif terhadap peningkatan keterampilan 4C siswa. Siswa memecahkan masalah case method dengan cara menganalisis berpikir kritis menggunakan metode yang berbeda, berpikir kreatif, berkolaboratif atau collaborative skill, dan kelompok atau team-based project, dan Scopus menyajikan solusi masalah di depan kelas dan keterampilan komunikasi. Untuk data statistik yang digunakan berbagai macam seperti mean, variasi, median, range, dengan confidence interval sekitar 95% dan memiliki modus pada data seperti pada di tabel. Kemudian poster yang selanjutnya pengaruh metode Glenn-Doman terhadap kemampuan interaksi sosial anak autisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana teknik Glenn-Doman akan mempengaruhi keterampilan interaksi sosial anak autis di SLB YPPA Kota Padang. Analisis perbedaan pengaruh metode Glenn-Doman terhadap interaksi sosial anak autisme di SLB YPPA Kota Padang sebelum dan sesudah intervensi berdasarkan tabel interaksi sosial dibagi dua, yaitu pretest dengan min sebesar 9,02 dan standar deviasinya sekitar 15,245 dengan post-test dengan min sebesar 5,62 dan standar deviasinya 10,431. Untuk hasil uji statistik diperoleh dengan nilai sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara pengukuran interaksi sosial anak autis yang pertama, yaitu sebelum diberikan interferensi metode Glenn-Doman. Artinya terdapat pengaruh metode Glenn-Doman terhadap interaksi sosial anak autis. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh metode Glenn. Poster selanjutnya yaitu peningkatan keterampilan penelitian aksi kelas guru SLB di Sumatera Barat. Sesuai pada penelitian ini, peserta melakukan workshop dengan menilai kelasnya, berlatih menganalisis data, menafsirkan data, dan menuliskan prosesnya dalam artikel. Untuk nilai pretestnya sebesar 1,4 dan post-testnya 8,2. Berdasarkan pelatihan tersebut, guru khusus mengalami peningkatan dan keterampilan dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Pengetahuan dan keterampilan meningkat menjadi 1,4 menjadi 8,2. Untuk model penelitian yang dirancang melalui seminar dan lokakarya efektif untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Guru mengalami peningkatan keterampilan dalam melakukan penelitian tindakan kelas.
Baik, sekian penjelasan dari saya.